Rencana apa lagi mau kamu lakuin, ha? Nadia, pelan-pelan, Nadia. Kanza sayang, kamu jangan buru-buru begini dong sayang. Asal kamu tahu, aku punya foto yang sangat menarik dari anak tersayang kamu. Riko, mau sampai kapan sih kamu kayak gini? Sayang, aku nggak bisa ngebayangin kalau suami tersayang kamu itu melihat foto ini. Dia pasti bakalan langsung sakit jantung sayang. Kalau kamu mau foto ini, temui aku di taman. Kalau dalam 30 menit kamu nggak datang, aku akan langsung kirim foto ini ke suami kamu. Ya, itu sudah bagus. Ya, biar nanti selanjutnya aku yang urus. Ya, kasih laporannya saja. Ya, ya baik. Nah, tentu. Ya, tentu. Ya, terima kasih. Oh iya, permisi. Ya. Kansa? Mbak, maaf. Istri Pak. saya mana ya? Tadi berdiri di sini pilih-pilih pakaian. Oh, tadi saya lihat ke sana, Pak. Keluar. Iya. Kemana? Terima kasih ya. Kemana Kansa? Pak, ke Jalan Golf nomor 6 aja ya. Cepetan ya, Pak. Oke, baik. Pak, cepetan, Pak. Kemana Kansa pergi? Kenapa dia pergi nggak bilang dulu? Ya, halo. Halo, selamat siang Pak Bayu. Ya, selamat siang. Saya stafnya Pak Andre, Pak. Oh, iya. Bagaimana? Mau konfirmasi sekaligus mengingatkan, kalau nanti malam Bapak diundang makan malam oleh Pak Andre dan keluarga ya, Pak? Itu, iya. Saya ingat. Terima kasih sudah mengingatkan. Terima kasih ya. Ya. Kemana Kansa pergi? Kanza? Lepasin! Oke. Mana fotonya? Apa? Fotonya? Kamu pikir aku beneran mengambil fotonya Nadia, sayang? Aku nggak akan melakukan hal serendah itu, Kanza. Tapi kelakuan kamu yang udah rendahan. Kamu ngakuin semua segala cara untuk nyakitin aku. Sayang, kamu jangan bicara seperti itu dong, sayang. Aku itu cinta sama kamu, aku peduli sama kamu, sayang. Kenapa kamu bicara seperti ini? Pasti foto Nadia ada di handphone itu. Kanza! Apa-apaan, Kanza? Yang penting handphone kamu udah rusak. Mungkin aja fotonya ada di handphone kamu. Dan kalau misalkan kamu punya kopiannya, aku akan cari sampai ketemu. Aku akan ngelindungin anak-anakku. Kanza, kamu belum sadar juga ya? Mereka itu cuma anak-anak tiri kamu, sayang.
Kalau kamu ingin anak kandung, kamu harus menikahi aku dulu. Kansa, jangan nampar aku. Kansa, tunggu Kansa. Kansa. Kali ini kamu akan hancur, Kansa. Mana nih taksi online-nya? Mas, mas. Kansa! Kansa! Pergi lagi. Mas Bayu nelfon aku lagi. Aduh, aku ngomong apa ya sama dia? Maafin aku ya, Mas. Aku nggak bisa angkat telepon kamu. Riko, kerja kamu bagus. Terus gimana sekarang? Udah, nanti saya bakal telepon kamu. Ya? Pak, kok jam segini belum datang juga ya? Sabar, sebentar lagi juga mereka pasti datang. Mereka sudah di sini. Aku harus bilang apa? Apa aku harus bohong? Bu Tantri tapi sangat ingin ketemu dengan Kansa. Sepertinya aku harus berbohong saja, biar dia tidak terlalu kecewa. Selamat malam. Malam, Pak Bayu. Bu. Malam Pak Bayu. Silakan. Maaf saya terlambat dan maaf saya datang sendirian karena Kanza mendadak. Sebenarnya dia mau datang tapi dia mendadak sakit. Jadi saya minta dia untuk istirahat saja di rumah. Semoga Bu Kansa cepat sembuh ya Pak. Iya, Ibu Tantri. Terima kasih doanya. Maaf ya, Bu Tantri ya. Pak Bayu mau minum apa? Sebentar ya. Layan. Kanza, kamu ada di mana? Kanza. Dari mana kamu? Menghilang kemana kamu? Karena kamu tidak ikut, terpaksa kami mempercepat makan malamnya. Aku khawatir terjadi sesuatu sama kamu. Tapi begitu aku pulang, ternyata kamu juga nggak ada. Mas tadi ya. Bayu, kamu lihat dia. Diam-diam dia ketemu pacarnya dan bermesraan di tempat umum. Ibu? Maksud ibu apa? Kamu tuh masih mengelak ya? Coba kamu lihat. Nih, lihat.
apa yang ada di tangan Riko. Ini kan jam kamu, Bayu. Sekarang perempuan ini rela mencampakkan kamu demi laki-laki ini. Menurut kamu dia itu istri yang baik? Coba buka mata kamu. Ibu, ini tidak seperti apa yang ibu pikirin ya. Mas, itu nggak benar, Mas. Mas, kamu percayakan Mas sama aku, Mas. Itu nggak benar. Apa maksud kamu itu? Kamu itu menuduh saya ini berbohong. Kamu lihat ini fotonya di sini. Nih, tanda waktu di fotonya itu sama dengan tanda waktu kamu pergi ke restoran. Aku emang ketemu sama Riko. Aku ketemu sama Riko karena Riko ingin mengasih tahu fotonya Nadia. Dan itu bisa menghancurkan kehidupannya Nadia ke depannya. Kanza, kembalikan semua perhiasan yang aku berikan sama kamu. Mas, tolong kamu percaya sama aku, Mas. Aku memang ketemu sama Riko, Mas. Karena Riko mau nyebarin fotonya Nadia, Mas. Dan itu bisa ngancurin kehidupannya Nadia ke depannya. Makanya aku terpaksa untuk ketemu sama Riko, Mas. Bu, ibu itu udah dimanfaatin sama Riko. Masa ibu nggak tahu sih? Dan kalau misalkan ibu tahu juga, ibu juga nggak akan kayak gini, Bu. Apa benar begitu, Ibu? Itu gila, Bayu. Kamu tuh jangan percaya sama dia. Kamu tahu, wanita itu sangat pandai berbuat kebohongan. Dia mencoba membuat putrimu kelihatan buruk. Itu untuk menyembunyikan kesalahan dia sendiri. Pokoknya sekarang ini ibu akan menelpon Nadia supaya semua ini jelas. Oma nelfon. Halo, Oma. Oma, sampai kapan kita di sini, Oma? Nadia, Oma mau nanya sesuatu. Apa yang pernah Riko lakukan pada kamu? Nadia, pelan-pelan Nadia. Wanita itu kurang ajar. Oma, siapa yang bilang, Oma? Bukan, Sa. Dia bohong, Oma, dia bohong. Seperti apa yang kupikirkan. Tidak ada apa-apa, Bayu. Kamu tahu, wanita ini berbohong. Bayu, kamu harus dengarkan putrimu sendiri. Kamu harus dengar itu semua dari Nadia. Kamu benar-benar tuh wanita jahat. Kamu belum puas juga ya? Kamu sudah buang cucuku dari rumah ini. Sekarang kamu mau memfitnah ya? Ya, Bayu, apa sih yang salah sama kamu? Apa yang terjadi sama kamu? Kamu itu pasti sudah diguna-guna ya. Sekarang kamu mau tunggu apa lagi? Panggil Nadia dan Dani. Suruh pulang ke sini.
Dan ini perempuan kamu usir dia keluar dari rumah sini. Mas. Mas. Mas Bayu. Dani, Nadia, kalian jangan khawatir ya. Papa kalian akan segera menjemput kalian ke rumah ini. Dan Kansa itu semua akan diusir dari rumah ini. Besok Ningsi akan bawa makanan buat kalian. Kamu tenang aja ya. Iya, Oma. Makasih ya, Oma. Kenapa sih? Ada apa? Ma, itu loh, Ma, itu. Ya itu kenapa sih? Muka kamu panik banget sih. Itu si nenek Jahara, dia bilang katanya dia pengen ngusir Kansa. Dan itu artinya kita juga bakal diusir, Ma. Enggak mau, Mama enggak mau. Belum lagi dia ngebahas tentang arloji, Ma. Masih ngebahas itu lagi, nenek lampir. Aduh, kacau. Mama ngapain sih? Kacau. Tasya. Mama nggak mau terusir dari rumah ini. Mama udah betah jadi orang kaya, pakai perhiasan kayak si nenek lampir itu, ya. Oh, kiri aja. Terus gimana? Tebus arloji itu di Pegadaian. Tebus. Gimana caranya, Ma? Ya jadi kamu pikir dong sendiri. Masa Mama terusin mikirin gimana sih? Pokoknya Mama nggak mau tahu ya. Kamu harus dapetin uang buat tebus arloji itu. Titik. Pikirin dong. Gimana sih? Ini dia nih. Kenapa? Hah? Tuh muka kayak begitu. Heh, Kansa denger ya? Lo itu Ibu Tiri. Jangan lembek. Udah kayak ayam sayur aja. Ada masalah nangis. Hadepin, ajar. Masalah itu bukan artinya akhir sebuah dunia. Tahu nggak lo? Udah deh, sini. Daripada lo bengang-bengong kayak ayam sayur gitu, mendingan pijitin nih kaki ibu nih. Capek. Tadi habis ribut sama mertua lo tuh, si nenek lampir. Cepetan. Cepetan pijitin nih, kaki ibu pegel banget, ayo. Kencengan dikit. Nah iya betul banget tuh di situ tuh. Iya. Udah lama banget ya gak dipijit sama lo. Gaza, awas, bangun, minggir. Minggir. Kansa, Kirana, cari kamu. Aku pergi sebentar ya. Iya. Aduh, gimana ini urusan arlojinya si Bayu. Kacau deh, bisa-bisa gue pergi dari tempat ini. Bu, Ibu harus tenang.
Ibu tuh harus tetap tenang supaya bisa berpikir dengan jernih, Bu. Lah kalau nanti darah tinggi Ibu kumat, gimana? Gawat, Bu. Kan kasihan itu Mbak Nadia, Mas Dani. Coba apa yang sudah dilakukan Pak Bayu sebagai bapaknya kepada mereka. Kan kasihan, Bu. Mas Dani sama Mbak Nadia itu lebih penting Ibu pikirin. Ya kan? Ningsi benar juga. Sekarang yang terpenting adalah cucu-cucuku. Gue harus dapetin duit 10 juta buat nebus Arloji itu. Ningsi, Ningsi, tolong ambilin handphone saya di kamar. Iya, Bu. Di mana ya Bu Lastri naruh handphonenya? Ada. Ih. Oh, situ kali itu. Oh, di sini. Akhirnya ketemu juga. Widih. Wah, gue kira nenek lampir bayar apa-apa pakai daun. Gak taunya dia punya duit banyak. Yes. Mama, aku sudah dapat uangnya.
Masa mama nggak percaya? Lihat sendiri kalau nggak percaya. Ya ampun Tasya. Aduh. Ya ampun. Kamu bisa dapat duit sebanyak ini. Giliran juga kamu ya. Sebentar. Dapat dari mana? Aku dapat dari si nenek lampir itu. Aku ambil aja dari kamarnya. Dari nenek lampir. Syukuri nenek lampir. Uang Anda udah dicolong sama anak saya. Cakep banget kamu. Ya udah. Kalau kayak gitu berarti sekarang kita pergi ke Pegadaian, kita tebus itu arloji si Bapak Bayu yang terhormat. Karena Mama masih betah tinggal di sini. Mama tetap mau tinggal di sini sebagai orang kaya. Oh bukan orang. Orang kaya. Ayo. Apa-apaan lu? Itu salah temen lu ya. Gua nggak bakalan jual apa yang udah gua beli. Saya minta maaf mas. Saya mohon kembalikan arloji itu mas. Soalnya wanita itu ngancam saya mas. Kalau sampai arloji itu nggak dibalikin, mereka akan lapor polisi mas. Tolong mas. Ribet mas kalau urusannya sampai masuk ke polisi mas. Kalau polisi sampai menyelidiki arloji ini, bisa-bisa gue juga diselidiki. Bisa kacau urusannya. Tolong saya mas. Gimana nasib saya kalau di penjara mas? Belum lagi nasib anak istri saya juga. Ini uangnya mas, saya kembalikan mas. Ya udah. Ini jam gue jual lagi tapi duitnya full. Sama seperti apa yang gue bayar kemarin. Iya mas. Ini uangnya. Terima kasih banyak ya mas. Terima kasih banyak mas. Alhamdulillah kita balik. Kalau begitu saya permisi ya mas. Nggak apa-apa gue balikin arloji ini. Yang penting misi gue udah berhasil. Bener ya? Bener kan? Bener ini kan? Iya. Bener. Bu. Bener ya? Bu, lain kali gak usah kesini ya. Untung gak seberapa, nyusahin aja. Idih! Siapa juga yang mau datang lagi ke sini? Oh, gasai! Yaudah, sana, pergi. Ayo. Oke, aman ya? Ya udah. Tasya, Mama akan balikin arloji ini ke kamar si Bayu. Terus kamu awasin jangan sampai di sini ada yang lewat, apalagi mergokin Mama. Ya udah Ma, cepet ya sebelum ada yang datang. Bayu ada di situ. Aduh, padahal mau masuk ke kamarnya dia. Gue taruh di mana ini jam? Aduh kacau ini. Gue taruh. Oke, gue taruh di sini aja. Biar dia ngelihat. Mudah-mudahan dia ngelihat. Di mana? Jam tanganku dari Sarahku bisa ada di sini. Bukannya seharusnya berada di tangan orang lain. Kenapa bisa sampai di rumah ini lagi? Pak Bayu? Bu Asih. Kok bawa arloji? Ini jangan-jangan arloji yang katanya hilang itu ya Pak Bayu? Iya. Aduh, gilingan banget ya. Berarti itu jam gak hilang dong. Gak ada yang mencuri dong. Kemarin anak saya Kanza juga dituduh mencuri. Kalau
begitu ya Pak Bayu. Pak Bayu harus kasih tahu Ibu Anda itu bahwa nggak ada pencurian di sini. Ya. Kasih tahu. Ayo, Bu Asih. ayo, kasih tahu. Syukurlah, kiranya udah tidur. Mana dia? Mana dia? Ah, ini dia, pas banget Anda ada di sini. Oke. Sini, tolong Anda berdiri di sini ya, dan tolong dilihatkan kepada Ibu Anda dan ceritakan di mana Anda menemukan arloji kesayangan Anda ini. Ayo cerita, biar Ibu Anda nggak terus-terusan menuduh anak Said Kanza yang enggak. Kenapa sih kamu tuh tarik-tarik tangan anak saya? Hah? Ini gilingan ya. Hei, Anda kan yang waktu itu nuduh-nuduh kami mencuri arloji walaupun tanpa bukti. Terus sekarang setelah ini arloji bisa dilihat oleh Anda dan dipegang oleh tangan anak Anda anggap gak ada apa-apa. Ih, kenapa ribut-ribut? Gimana sih? Minta maaf juga enggak. Astaga, ini udah ketemu nih. Kami nggak mencuri, ya? Bu, sudahlah. Masalah seperti ini udah nggak perlu lagi diperpanjang, kan jamnya sudah balik. Ya? Aduh, nggak gitu ya. Ini permasalahan. Bu, udah dong Bu. Kalau misalkan jam tangan Mas Bayu udah ketemu, ya udah. Masalah ini nggak usah dibesar-besarin lagi. Ibu bukannya mau memperbesar-perbesarkan ya. Tapi permasalahannya yang Ibu lihat, suami lo itu pun nggak nganggep lo. Lo selalu disalahin, dipojokin. Dikasih kesempatan nggak buat memberi penjelasan? Enggak kan? Dikasih kesempatan nggak untuk bela diri? Bu, udah dong Bu, udah. Jelas saja dia tidak bisa membela diri. Karena memang dia salah. Jadi sudah nggak usah dibelain. Ibu, sudahlah. Ini kalian gede yang capek ya? Ribut terus seperti ini. Sudah. Gak bisa ya, gak bisa. Kanza, lo denger sendiri, lo lihat sendiri ya. Nih. Ibu mertua lo selalu nyalain lo, mojokin lo terus. Sekarang udah gini aja deh. Kita laporin ke polisi. Supaya ini orang-orang kaya gak seenak-enaknya menindas kita, tentang kita miskin. Laporin atas pencemaran nama baik. Ayo, Kanza, ayo. Ayo.
Kanza, ayo kita pergi dari sini. Aku perlu bicara sama kamu. Anda dengar ya, setelah mereka selesai bicara, saya tetap akan melaporkan Anda ke polisi. Hah? Anda mau kemana? Jangan ikut campur ya. Tadi kan anak Anda sendiri yang bilang mau bicara berdua sama anak saya. Dengar kan? Aduh, gilingan, aduh sakit. Ih, aduh, kurang ajar, aduh. Kanza, aku minta maaf sudah meragukan kamu. Aku benar-benar menyesal. Kamu masih mau kan memaafkan aku? Ikut aku. Ih, ngapain sih Bayu pakai minta maaf sama dia? Makin besar kepalanya saja perempuan itu. Bu, ayo Bu ikut saya. Apa sih narik tangan saya? Ayo. Ayo Ibu sana. Ibu, ya apa sih? Ini sih. Bu, Ibu tuh harus tenang. Jangan emosian seperti ini, Bu. Nanti kalau Ibu terus-terusan seperti ini, Pak Bayu itu malah nyerang balik Ibu gimana? Lah Ibu kan lihat sendiri, sepertinya nih ya, Pak Bayu itu tuh sudah mulai baikan sama Bu Kansa, ya kan? Terus gimana gitu loh Bu? Kayaknya lagian bukan saya itu pinter loh, memutarbalikkan pikiran orang gitu Bu. Kalau dia bisa ngontrol, kita juga cari orang yang bisa mengontrol dia. Dan satu-satunya yang bisa melakukan itu adalah Kirana. Iya Bu, betul-betul. Nggak sengaja. Udah bagus kesiram air dingin. Supaya kepala kamu juga dingin. Aduh, kena kaki saya. Nggak boleh gitu ya, Bi. Maaf Bu Asih. Ngomong-ngomong, itu bunganya siapa ya? Bunganya Bu Lastri. Nyonya mah nggak suka nanem-nanem. Soalnya Nyonya itu suka alergi kalau mencium bangku bunga itu. Sebentar. Alergi? Iya, suka. Hasim, bersin. Jendela kamar Nyonya itu selalu tertutup. Soalnya Nyonya takut mencium bau bunga itu. Oh, gitu.
gitu. Oh, iya. Jadi nenek lampir itu punya alergi. Cakep. Gue bisa manfaatin. Bu, Ibu, aduh Bu, apa? Gawat Bu, gawat. Gawat apa? Itu loh Bu, pembantu yang jagain vilanya Bapak itu nanya, apa Bapak itu datang mau ke villa itu bawa anak-anak. Maksudnya? Ya itu, jadi ternyata Bapak itu nelpon ke sana kalau Bapak itu mau ke villa, tapi dia nggak bilang ngajak siapa. Terus kamu tuh bilang apa? Ya saya bilang apa adanya Bu. Lah Bapak kan nggak bilang sama saya, nggak suruh nyiapin apa-apa, nyiapin anak-anak. Tapi yang jelas yang jaga villanya Bapak itu bilang, oh berarti Bapak datangnya itu sama istrinya aja Bu. Ini tidak bisa dibiarin. Hai, Bayu sebentar. Ibu mau ngomong. Ya, Bu. Ini sebenarnya ada apa? Kamu mau ke puncak, iya, bersama perempuan itu? Iya. Ibu tahu dari mana? Asik. Jadi si Bayu mau ngajakin Kansa ke puncak. Cakep nih, cakep. Berarti gue masih bertahan tinggal di rumah ini. Gue masih tetap jadi orang kaya. Oke, ini nenek lampir harus diberantas. Oh, jadi benar. Iya. Aduh. Ternyata Pak Bayu itu umurnya masih 7 tahun ya. Sampai-sampai mau pergi ke puncak aja harus izin dulu sama ibunya. Aduh, Bu. Tolong dilihat baik-baik dong. Anaknya itu udah dewasa. Ayah loh, 3 anak. Masa diperlakukan kayak anak kecil gitu? Gimana sih? Apalagi kan perginya sama istrinya sendiri. Ini gilingan banget. Ada mertua yang ngelarang anaknya pergi keluar kota sama istrinya. Kamu jaga ya omongan kamu. Dan ini kan juga bukan urusan kamu. Hei, Anda dengar baik-baik ya. Ini menjadi urusan saya. Saya itu ibunya Kanza. Tolong diingat baik-baik ya. Pak Bayu, udah deh sekarang gini aja. Kalau Pak Bayu mau refreshing, jalan-jalan keluar kota, udah pergi-pergi aja. Tenang aja, di rumah anak-anak aman. Kamu bilang apa? Mau ngurusin anak-anak. Kamu tuh bukan siapa-siapa. Saya neneknya, bukan kamu. Saya juga termasuk dong. Gimana sih Anda? Saya ini ibunya Kanza ya. Udah. Sudah dulu. Ibu, Bu Asih, bisa nggak sekali aja nggak ribut-ribut seperti ini? Sekali aja coba belajar ya. Oke, saya jalan dulu ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Bayu. Selamat senang-senang ya Pak. Nikmatin liburannya ya Pak Bayu.
deh. Ini tidak bisa dibiarin. Saya harus melakukan sesuatu. Kalau tidak perempuan ini, dia akan berkuasa di rumah ini. Halo, Riko, kamu tahu ini adalah kesempatan terakhir. Kamu tahu Bayu sama Kansa itu akan nginap di villa. Jadi kamu harus melakukan sesuatu, ya. Kamu itu Riko harus menjaga keutuhan cintamu. Riko, kamu dengar gak? Tenang ya Bu, saya mendengar semuanya kok Bu. Nggak usah khawatir. Kali ini saya akan membuatnya dengan sangat baik. Kansa! Apa-apaan Kansa? Yang penting handphone kamu udah rusak. Mungkin aja fotonya ada di handphone kamu. Dan kalau misalkan kamu punya kopiannya, aku akan cari sampai ketemu. Aku akan ngelindungin anak-anakku. Kali ini kamu nggak bisa lari dari aku, Kansa. Aku nggak akan melepaskan kamu begitu aja. Si nenek lampir lagi di kamar mandi. Ternyata begini kamarnya si nenek lampir. Banyak bunga, tapi bunga palsu. Gua taruh di mana ya? Sini aja. Di sini. Biar tahu rasa lo nenek lampir, alergi lu bakalan kambuh. Oke. Nenek lampir, lo gak akan bisa mencegah Bayu dan Kansa untuk pergi ke puncak. Dan lu akan sakit. Terus gue akan kuasai rumah ini. Gue kuasain. Kenapa gue tiba-tiba batuk begini pakai bersing segala? Aduh. Mas, udah semua kan ya? Nggak ada yang ketinggalan ya? Kirana mana? Ini Kirana? Sayang. Mah, tadi aku rapiin baju sendiri loh. Oh iya? Anak mama pinter banget sih. Semua keperluannya Non Kirana sudah Bibi siapkan di dalam koper ini, Bu. Ya udah, kalau gitu Bi kita mau berangkat dulu ya. Tolong jaga rumah. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bi. Iya. Ayo, sayang. Sayang. Akhirnya gue bisa kuas
menguasai rumah ini. Wuh. Kanza, sebentar lagi kita akan bersatu. Kita sudah sangat dekat, sayang. Sayang. Ayo. Mama, Papa. Mama ingat gak? Terakhir kali kita kesini, tiap pagi habis bobo, kita cari-cari bunga. Habis itu ditaruh di dalam villa. Ma, besok cari-cari bunga lagi ya. Iya sayang, besok kita cari bunga yang bagus sama yang indah. Habis itu nanti kita taruh di dalam villa. Yeay! Nah, ya tuh, jam berapa sekarang? Sekarang kan sudah malam, jadi kita langsung istirahat saja biar besok pagi kita nggak bangun kesiangan, terus bisa cari bunga deh, ya sayang? Iya, Pa. Nanti aku tidur langsung. Ayo, Ma. Ayo. Oh ya, Kanza, aku ada perlu sama security villa sini. Aku mau bicara sebentar sama dia, ya? Iya mas. Udah sana masuk. Sama mama ya. Tidak terasa. Ternyata sudah 2 tahun sejak terakhir aku datang ke sini dengan Sarah. Ternyata dia ada di sana. Sayang, Ya, Ma. kamu istirahat dulu di kamar ya. Mama mau cari makanan dulu di dapur. Ya, Ma. Tapi Mama jangan lama-lama ya. Iya sayang. Udah masuk ya. Bayu. Kalau aku nggak bisa mendapatkan Kanza, berarti orang lain pun juga nggak boleh memilikinya. Siapa itu? Mas? Mas Bayu? Mas? Mas Bayu? Sarah, dulu kita sering menghabiskan waktu di sini. Sebentar lagi kamu hanya tinggal kenangan, Bayu. Mas Bayu? Mas? Mas? Mas Bayu? Mas Bayu! Mas! Mas Bayu! Mas! Mas! Kanza! Kenapa kamu nekat nolongin laki-laki ini sih, Kanza? Begini jadinya kan? Kanza!
Bertahan, Kansa! Tolong! Tolong! Mas! Mas! Kansa! Mas Bayu! Mas Bayu tolongin aku, Mas! Tolong! Tolong! Mas! Mas Bayu! Mas! Mas Bayu tolongin aku, Mas! Kansa! Bertahan, Kansa! Pegang yang kuat! Pegang tangan aku, Kansa. Kansa, Aku nggak mau. Kansa, aku akan selamatkan kamu, Kansa. Kansa, pegang tangan aku, Kansa. Pergi kamu dari sini, pergi Riko. Kansa, kamu jangan keras kepala kayak gini, Kansa. Kalau kamu jatuh sampai ke dasar lereng, kamu bakalan meninggal, Kansa. Pergi kamu dari sini. Ini semua karena kamu, Riko. Kansa, Kansa. Enggak, aku nggak mau. Kansa, pegang tangan aku, Kansa. 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 Kansa! 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 Bayu nggak boleh lihat gua ada di sini. Ya Allah, gimana nih? Ya Allah, kalau aku sampai terjatuh, aku nggak mungkin akan tertolong lagi, ya Allah. Tolong selamatkan aku. Jangan biarkan aku jatuh, ya Allah. Masih ada Bayu dan anak-anak dan masih membutuhkan aku. Mas. Pelan-pelan. Naik ke atas. Tenang. Kamu sudah aku pegang. Ayo. Dikit lagi. Dikit lagi. Dikit. Syukurlah. Alhamdulillah kita selamat. Kamu nggak apa-apa? Kansa. Kansa. Si Riko mana sih kok nggak telepon-telepon? Pengen tahu saya perkembangannya. Kalau nggak saya telepon aja. Mama di mana sih? Aku udah tunggu lama, tapi Mama nggak datang-datang. Aku samperin aja deh. Gue harus balik ke villa sebelum Kansa bilang ke Bayu.
Tadi siapa ya? Larinya cepet banget. Jangan-jangan handphonenya Umi itu. Halo, ini siapa? Halo, halo? Halo, ini siapa ya? Kok nggak ngomong-ngomong? Ini HP siapa ya? Kenapa Kirana yang menjawab di telepon? Jangan-jangan ini si Riko udah ketangkap basah. Ini udah nggak benar. Aku tuh harus bisa mendapatkan telepon itu. Kalau Kirana yang mendapatkan telepon itu, pasti dia akan kasih ke Bayu. Bisa-bisa Bayu pikir saya bekerja sama dengan Riko. Pokoknya saya nggak mau, jangan sampai Kirana memberikan telepon itu ke Bayu. Ningsi! 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 Aduh, gilingan banget itu Cepat, Mari. sih. Nenek lampir teriak-teriak aja. Bikin ganggu orang lagi latihan nyanyi nih. Sebel. Ningsi. Kenapa sih dia? Ningsi! 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 Sebentar ya, sebentar. Dari tadi itu nenek lampir kan batuk-batuk terus teriak-teriak manggil pembantu gilingan itu. Jangan-jangan itu nenek lampir udah sekarat. Asik deh. Mama kemana? Pakai nanya lagi. Iya, Mama harus ngeliat momen-momen indah ini. Si nenek lampir sekarat. Ma, aku ikut, gak mau ketinggalan. Kanza, kamu apa? Kanza, sadar. Sadar, Kanza. Kanza. Pak, Mama kenapa pingsan? Sayang, udah. Kamu tenang aja ya. Mama nggak apa-apa. Kirana, kamu tungguin Mama di sini ya. Papa mau telepon Dokter Rafiq dulu, ya sayang ya. Ma, bangun Mama. Mama bangun Ma. Ma bangun Ma. Ma bangun Ma. Ma bangun Ma. Sinyal di sini jelek sekali. Halo, Rafiq, kamu di mana? Bisa nggak kamu sekarang datang ke sini, ke vilaku? Kamu masih ingat kan? Iya, cepat, ini mendesak. Soal Kanza. Cepat datang sekarang ya. Aku nggak tahu sama sekali harus berbuat apa, Fik. Iya, cepat ya. Oke. Kanza. Kenapa kamu menghalangi aku? Seharusnya kamu nggak ada di sana, Kanza. Ningsi, supirnya udah siap? Udah, Bu. Terus apa kita harus bilang sama Pak Bayu kalau kita ke sana itu? Gak usah. Si Bayu nggak perlu tahu kalau kita mau ke sana. Ya udah, ayo Bu. Aduh, gilingan. Itu si nenek lampir mau nyusul Bayu dan Kanza ke sana. Wah, nggak bisa nih, nggak bisa diberek. Terus kita harus gimana ini, Ma? Aduh, astaga, Tasya. Kok pakai nanya gimana sih? Ya kita nyusul mereka lah. Apa, Ma, kesananya? Astaga, yih, bawel. Iya kita ke sana nyusulnya pakai mobil, masa mau lari? Siapa
siapa juga yang bilang pengen lari ke sana? Maksudnya naik mobil siapa? Terus kita kan nggak tahu nih jalannya lewat mana. Udah, serahin aja sama mama, itu urusan kecil. Pak Supri, Ya. sini bantuin Ya, Bu ya. Lastri. Cakep nih. Supirnya masuk ke dalam rumah, kita masuk ke dalam mobil. Yes. Bu, tuh deh Bu. Ini ngomong-ngomong, kenapa sih kita harus buru-buru ke villa, Bu? Aduh, saya sudah kasih tahu sama Riko si psikolog itu bahwa si Ansa sama si Bayu itu udah ke puncak, ke villa. Dia malah jatuhin teleponnya. Yang ketemuin tahu siapa? Kirana. Hah? Aduh. Sekarang kamu paham kan kenapa saya mau buru-buru ke sana? Hah? Ke puncak? Ya udah, Ya, ya ya. Bu, ayo. Hati-hati Bu. Nenek lampir ini menyembunyikan sesuatu. Dia nggak akan sampai villa dengan cepat kalau kondisinya seperti sekarang. Kenapa tadi Kanza teriak panik? Sebenarnya apa yang terjadi sebelum Kanza menarikku menjauh dari lereng? Pasti sebelumnya ada sesuatu. Mas Bayu! Mas! Mas Bayu! Mas! Mas! Kanza! 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 Tapi, kenapa aku tidak bisa mengingat apa-apa ya? Ini ada apa sebenarnya? Aku harus kembali ke lokasi kejadian. Mungkin aku bisa mengingat sesuatu mumpung Rafiq belum datang. Kirana, sayang, udah dengar papa dulu. Kirana, kamu tetap di sini ya, jagain mama. Nanti kan ada Om Rafiq datang mau periksa mama. Kamu tetap di sini aja. Papa mau ke belakang sebentar, ya? Iya, Pak. Good. Akan aku pastikan kalau Kanza baik-baik saja. Kanza tidak boleh kenapa-napa. Aku harus mengingatnya.
Aku harus bisa ingat. Waktu aku berdiri di lereng, lalu Kanza tiba-tiba teriak dan mendorongku jauh dari lereng. Tapi Kanza yang terjatuh, aku pasti bisa mengingatnya. Iya. Mas Bayu! Mas Bayu! Mas Bayu! Mas! Mas! Ah! Kanza! Tolong! Mas! Mas! Ada seseorang. Kanza menolong aku dari seseorang. Tapi aku nggak bisa melihat orang itu. Berarti orang itu kemungkinan masih ada di sekitar sini. Gawat. Berarti Kirana dan Kanza bisa dalam bahaya. Nggak ada orang nih. Kanza nggak ada di sini. Gue yakin Kanza pasti ada di kamar itu. Pak Bayu. Mang. Maaf Pak, kirain belum datang. Saya habis dari warung Pak tadi, habis ngopi. Iya. Maaf. Kayaknya saya perlu itu. Sebentar, ya. Loh, Pak Bayu kenapa? Panik bener kayaknya. Hei, siapa kamu? Hei, jangan lari! Ma, bangun ma, bangun ma. Kirana takut ma. Kirana takut ma. Kirana. Ma bangun ma, aku bangun ma. Sayang. Ada orang jahat ma. Papa lagi tangkap orang jahatnya. Ya, ada orang jahat ma. Ada orang jahat. Itu pasti Riko. Dia pasti berusaha mau nyakitin Mas Bayu. Kenapa dia bisa lihat gua? Hei, jangan lari! Mang, masih cepetan. Iya Pak. Itu kejar orang itu. Itu Pak Yusuf. Ini pakai ini. Cepetan. Kanza? Mama, enggak. Ini kok kaki mama nggak bisa bergerak ya? Ya Allah. Ayo ma, ini ma. Nggak bisa, kaki mama nggak bisa bergerak ini. Kanza, kamu udah sadar? Kamu kenapa duduk di bawah? Kamu harusnya istirahat. Ayo istirahat. Mas. Kaki aku kenapa nggak bisa bergerak ya, Mas? Ayo, aku bantu. Syukurlah kamu sudah sadar. Tadi aku dengar Papa teriak-teriak. Habis itu Mama mau keluar, tapi Mama jatuh. Iya sayang, ya.
kamu tenang ya, nggak usah khawatir. Ini sebentar lagi, ya Om Rafiq juga akan sampai. Dia sudah dalam perjalanan. Tenang aja ya. Ini telepon siapa? Gak tahu. Tadi aku temu di luar. Itu pasti handphonenya Riko. Kalau Mas Bayu ngambil handphone itu, dia akan tahu kalau misalkan ibunya bersekongkol sama Riko. Dan dia akan membenci ibunya. Aduh, Mas, tanya Mas. Mas, dokter Rafiq ada di mana Mas? Kaki aku Mas, aku takut kaki aku kenapa-napa Mas. Cari sekarang Mas, kamu tunggu di luar Mas, kamu tunggu di luar Mas. Telepon Om Rafiq ya. Pak. Mah, Mama tenang ya, Mah. Sial. Semoga aja si Bayu nggak sempat lihat muka gua. Tapi bagaimana keadaannya Kanza sekarang? Apa dia baik-baik aja? Ya, gua harus telepon villa itu dan berpura-pura menjadi tetangga yang peduli sama mereka. Ya, gua harus tahu keadaannya Kanza. Apa jangan-jangan handphone gue jatuh di villanya Bayu ya? Kacau. Sekarang gimana caranya gue bisa dapetin handphone itu coba? Kalau Bayu tahu, habis gue. Mana si ibu tua itu nggak ada di sana lagi. Sekarang gue harus gimana coba? Pak, bisa buru-buru sih Pak. Saya mau cepet nih. Iya Bu. Iya, cepetan dikit deh. Jalanan juga sepi kok. Iya Bu. Riko nih, payah. Handphone pakai jatuh segala. Mudah-mudahan nggak didapat sama si Bayu. Ya Allah. Aduh. Suara apa itu Ningsih? Apa Bu? Pak supir, itu suara apa tadi tuh? Iya, tapi kok kayak ada suara orang jatuh gitu sih? Oh, itu Bu. Mungkin tas ibu di bagasi terlempar. Oh iya, bisa jadi. Oh gitu. Iya Bu. Kenapa kondisi Kanza bisa tiba-tiba seperti ini, Bay? Kanza jatuh, Rafiq. Jatuh di lereng belakang. Kanza, coba kamu ingat-ingat. Pada saat kamu jatuh, kaki kamu terbentur sesuatu nggak? Nggak sih dok, saya rasa nggak. Yaudah kalau gitu kita tunggu sampai besok. Kalau tidak ada perubahan apa-apa, kamu harus segera diperiksakan ke rumah sakit. Tapi aku harap ini cuma karena kamu shock aja. Makasih ya dok. Sama-sama Kanza. Rafiq, bisa kita bicara sebentar di luar? Boleh, Bay. Kirana, temenin Mama. Mama jangan takut ya. Mama tenang aja. Aku akan berdoa sama Allah. Kalau Mama akan baik-baik aja dan cepat sembuh. Makasih ya sayang. Mama seneng deh punya anak sepintar kamu. Aku juga beruntung punya Mama sebaik Mama. Ya udah sekarang kamu istirahat ya. Senang. Oke, Ma. Aku harus bisa nyembunyiin handphone itu sebelum Mas Bayu periksa. Aduh Pak, maaf Pak, saya nggak berhasil mengejar orangnya. Ya udah. Ya, terima kasih Pak. Sekarang Bapak lebih baik berjaga-jaga di depan saja. Takutnya orang itu kembali lagi ya. Baik Pak, bisa ya Pak? Ya, terima kasih.
Ada apa, Bay? Iya, Rafiq. Jadi semalam itu ada orang yang berusaha mendorongku untuk jatuh ke lereng. Tapi Kanza berhasil menolongku. Tapi justru Kanza yang jatuh ke lereng. Saat aku membawa Kanza ke kamar, orang itu ternyata juga masuk ke kamar. Aku berusaha mengejar dia, tapi dia berhasil lolos. Jangan-jangan maling, Bay. Tapi kalaupun maling, kemungkinan juga orang di sekitar sini. Mungkin dia ngeliat kamu datang dan mencoba merampok di sini. Menurut aku, gak mungkin maling atau rampok karena anehnya begini. Di saat aku menolong Kanza di lereng, dia itu sebenarnya punya kesempatan untuk, ya, mengambil barang-barang aku atau apa saja. Tapi itu tidak dilakukannya. Tadi aku dengar Papa teriak-teriak. Habis itu Mama mau keluar, tapi Mama jatuh. Iya sayang, iya. Kamu tenang ya, gak usah khawatir. Ini sebentar lagi, ya Om Rafiq juga akan sampai. Dia sudah dalam perjalanan. Tenang aja ya. Ini telepon siapa? Gak tahu. Tadi aku temu di luar. Oh ya, di kamar ada handphone. Itu mungkin milik dia. Sebentar ya, Rafiq ya. Mana handphonenya ya? Bukannya di sini. Kanza, telepon yang di sini mana? Emang nggak ada di situ, Mas? Nggak ada. Aku nggak tahu. Pak, kita berapa lama lagi sih? Kok nggak sampai-sampai nih? Nggak lama lagi, Bu. Bisa nggak lebih cepat lagi? Iya, cepetan loh. Aduh, saya udah nggak sabar nih, Pak. Aduh! Ya ampun, bisa nyetir gak sih di sopir? Bu, saya kok kayak denger suara orang miskin yang sok kaya nggak tahu diri itu sih, Bu. Loh, siapa? Waduh, Bu. Ternyata benar orang miskin yang nggak tahu diri itu ada di sini, Bu. Kamu ngapain di mobil saya? Turun kamu. Apaan sih? Anda nyuruh-nyuruh saya turun-turun. Kalau Anda yang mau turun, sana turun. Saya nggak keberatan tuh. Tapi yang pasti ya, saya tetap mau sampai ke villa karena saya mau ketemu sama itu handphone. Dengar tuh.
handphone itu, handphone siapa sih? Siapa ya? Handphone siapa ya? Siapa ya, Maya? Hah? Hei, Anda kenapa? Kok mukanya kayak panik begitu? Hah? Kenapa jadi melotot? Gak bisa berkata-kata. Hilang itu semua kata-kata ceriwisnya Anda. Hah? Iya ya, Ma. Biasanya kan bawel banget, nyap-nyap terus. Sekarang melongo, mangap lagi kayak ikan lohan. Sebentar. Biar saya pikir-pikir dulu ya. Sepertinya ya handphone itu handphone yang sangat penting sekali. Berarti kalau gitu saya yang harus menemukan handphone itu terlebih dahulu. Terus saya kasih deh ke mantu tersayang. Kamu berani ya mau ngancam saya? Kamu pikir saya takut sama kamu? Hah? Ini gilingan. Anda marah-marah terus deh. Siapa yang ngancam Anda? Siapa? Anda saja yang merasa terancam, ya kan? Ya kan? Lebih baik kita turun aja, Bu. Ya udah, Gi, turun aja sana. Ini tuh di puncak, bukan di Jakarta. Ente pikir ada taksi bakal lewat? Iya deh, itu olahraga ya, say. Ya, teman gilingan. Sebaiknya kamu telepon polisi, Bay. Kalau emang laki-laki itu mencoba untuk mendorong kamu di lereng, kemungkinan ini percobaan pembunuhan. Aku capek dengan masalah, Fik. Aku nggak perlulah memperbesar masalah ini. Tapi ini sangat berbahaya untuk kamu dan keluarga kamu. Andaikan laki-laki itu kembali lagi ke sini, bukan nggak mungkin dia bisa menyakiti Kanza dan Kirana juga. Nyawa keluarga kamu jadi taruhannya, Bay. Sebaiknya kita serahkan urusan ini ke polisi. Ya, kamu benar sih. Keselamatan keluarga jauh lebih penting. Ya. Aku telepon polisi sekarang. Itu si Bayu lagi telepon siapa ya? Kanza sedang ada di mana sih sekarang? Kok Kanza nggak ada ya? Bagaimana keadaannya Kanza sekarang? Yang terpenting sekarang adalah gue harus menemukan handphone gue dulu.